Oke, kita lanjut membahas soal. Tapi di sini saya meminta untuk partisipasi kalian juga ya sebagai volunteer menjawab soal, kita belajar sama-sama ya. Misalkan nanti kakak soal nomor 1 bisa kakak minta Adi, Boni, Dina itu untuk menjawab soal-soal berikutnya. Jadi Miss akan random siapa yang akan menjawab pertama. Ya, seperti itu ya. Supaya terjadi sharing session ya. Sejauh mana pemahaman kalian Miss tahu, sejauh apa yang kurang dan lain sebagainya kita belajar ya. Oke, kita mulai dari soal pertama, saya duluan ya. Oke, baik. Siap semuanya ya untuk bahas soal ya? Siap. Terlihat jelas ya di share screen-nya ya. Oke, yang pertama, ini sebenarnya masih soal loads ya. Ini contoh soal yang loads. Apa itu loads? Low order thinking skill atau soal-soal yang masih hafalan ya. Ini kalian bisa kalau kalian sudah membaca konsepnya. Oke. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme. Berikut kecuali. Jadi keywordnya di sini adalah yang bukan. Supaya kalian tidak membaca ulang soal ya. Jadi kalian harus mencari keywordnya. Oke, keywordnya berarti yang bukan. Yang di sini yang bukan sebagai pilar nasionalisme sebagai berikut itu di sini istilahnya ada 4 prinsip-prinsip utama pilar nasionalisme ya, seperti yang tadi negara itu ya. Ini pilar nasionalisme, beda lagi. Pilar nasionalisme ya. Di sini sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama itu unity ya, artinya adalah persatuan. Terus selanjutnya liberty ya. Liberty itu kebebasan ya, equality itu keseimbangan, sama yang terakhir personality. Itu artinya personal ya, individu ya. Itu memiliki 4 prinsip utama, unity, liberty, equality, dan personality. Dalam soal yang ditanya yang bukan, jadi jelas jawabannya A. Oke, seperti itu. Jadi ini masih konsep. Sama ini ya, Miss juga lupa untuk mengingatkan kalian, selain 4 pilar itu juga kalian harus pelajari materi nasionalisme istilahnya sekarang. Sebenarnya itu masih rangkuman ke materi NKRI, cuman dia lebih diperinci ya. Biasanya itu ada nasionalisme sama bela negara ya, sama integritas nasional. Saya lupa. Jadi tadi 4 pilar ditambah bahasa Indonesia, tambah hubungan internasional, ada istilah-istilah 3 materi baru. Itu ada istilah nasionalisme ya, nasionalisme, bela negara, sama integritas nasional. Banyak kok sekarang materi-materi di internet. Ada istilah 3 materi baru ya, yang tadi saya sebutkan. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1? Lanjut ya. Konektif itu apa, Kak? Apa? Kognitif itu apa? Kognitif itu kan pengetahuan. Tidak di luar dari 4 prinsip utama. Jadi kalau kognitif itu artinya pengetahuan, unity itu larinya persatuan, terus kebersamaan, kalau liberty kebebasan, equality keseimbangan, personality itu lebih ke individu atau personal ya. Yang kecuali yang A ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, next. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ya. Di sini saya minta untuk membacakan soal nomor 2 itu Adi Pramana ya. Silakan untuk Adi Pramana membaca soal nomor 2 dan menjawab ya. Iya, Kak. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, yang disebut C. Demokrasi fiskal. Oke, baik. Jadi di sini yang bidang ekonomi itu yang mana? Kalian harus tahu dulu materinya. Jadi terkait ya materi ini demokrasi dalam bidang beberapa bidang itu. Jadi di sini materinya itu ada 3 ya untuk adik-adik tahu.
ada istilah demokrasi formal, ada istilah demokrasi material, sama ada istilah demokrasi gabungan. Oke? Nah, dari ketiga demokrasi dalam beberapa aspek ini, apa saja perbedaannya? Saya akan kasih tahu dulu. Jadi istilah tiga demokrasi ya seperti yang saya sebutkan, demokrasi formal, demokrasi material, atau material gitu ya, sama demokrasi gabungan. Demokrasi formal dia menitik beratkan lebih ke bidang politik. Oke. Demokrasi material menitik beratkan bidang ekonomi. Sedangkan gabungan menitik beratkan kedua hal material dan formil, politik dan ekonomi. Oke, bisa dipahami? Nah, di dalam soal, keywordnya menitik beratkan bidang ekonomi. Jadi jawabannya adalah kenapa fiskal bisa menjadi salah satu istilah fiskal kan larinya keuangan ya. Ekonomi, tapi bukan. Di materi konsepnya tidak ada istilah demokrasi fiskal, yang ada hanya demokrasi material, ya. Kalau berbicara istilah fiskal itu artinya lebih ke lari mata uang, ya, itu fiskal moneter kan, itu bidang keuangan. Sedangkan kalau ekonomi itu larinya material atau materi gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu keywordnya ya. Kalau formal itu lebih menitik beratkan bidang politik, kalau bidang ekonomi, gabungan ya gabungan tadi. Demokrasi gabungan antara formal dan material, politik dan ekonomi. Dalam keyword soal di sini yang ditanya ke apa ya bahasanya? Terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi kan? Keywordnya bidang ekonomi. Jadi jawabannya adalah material. B ya. Kan menghilangkan perbedaan. Artinya si kaya, si miskin ini supaya tidak ada bedanya, diseimbangkan seperti itu. Ya. B ya, kawan ya. Oke, nomor 3. Selanjutnya ya, saya minta di sini bantuan dari Boni Sinuli ya. Silakan untuk soal nomor 3. Iya, Kak. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara, yang salah satu tujuan D. Sportivitas. Oke, di sini baik. Reformasi, istilah reformasi ya berarti di sini zaman yang memang sudah terjadi era reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara yang salah satu tujuannya adalah tujuan utama di sini. Apa yang paling membedakan antara zaman-zaman orde lama baru dengan era reformasi adalah keterbukaan informasi, ya. Itu yang paling dititik beratkan, ya, kinerjanya. Kalau dulu itu informasi masih sulit kita dapatkan, kebebasan pers itu dibatasi kalau sebelum reformasi, sedangkan setelah reformasi, ya, keterbukaan media massa itu diberikan ya, kebebasan media massa untuk menyalurkan informasi itu diberikan gitu. Jadi di sini yang lebih menjadi tujuan utama dari adanya reformasi dan itu lebih ke ini ya, keterbukaan informasi. Selain itu apa ya titik tekannya selain ke keterbukaan informasi ya, bahasa lainnya keseimbangan. Jadinya akuntabilitas jawabannya. Ya. Akuntabilitas jadinya adanya keseimbangan ya, warga negara dengan tadi birokrasi tadi ya, itu akuntabilitas itu ya. Kalau stabilitas itu bukan ya, penilaian baik itu tidak ada ya, tidak ada. Sportivitas juga. Kalau profitable itu terlalu memahami, cuma di sini keywordnya adalah tadi lebih ke keterbukaan informasi ya,
akuntabel, jadinya dipercaya, keseimbangan gitu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya ya nomor 3. Oke, next ya. Di sini selanjutnya untuk soal nomor 4. Oke, nomor 4 di sini saya minta untuk yang membantu ada Dina Ayu Sananda ya. Ya, Kak. Oke, silahkan. Ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut kecuali B. Agama. Makna dari nirmiliter kawan-kawan tahu nggak? Kalau menurut Dina apa makna dari nirmiliter? Pada itu meliputi dimensi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, sama keselamatan umum. Oke, itu kalau kita memang mencari ya, kecualinya memang agama, benar jawabannya. Jadi di beberapa bidang kecualinya yang memang bukan agama ya. Jadi yang mana ya, nirmiliter itu masih ada maknanya dengan pertahanan militer gitu kan, yang hubungannya dengan militer. Nirmiliter hubungannya pertahanan keamanan negara ya. Yang mana kecualinya ya yang agama ya. Jadi itu maknanya gitu. Masih ada hubungannya dengan pertahanan keamanan negara. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B, agama. Politik masuk, ideologi masuk, keselamatan umum masuk ya. Oke, benar jawabannya ya. Next nomor 5. Oke, Enggar Prastiti, sorry. Enggar Prastiti, silakan nomor 5. Iya, Kak. Nomor 5. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia adalah yang B, TNI. Oke, tepat sekali. Ini sebenarnya kalau kalian sudah memahami Undang-Undang Dasar sangat jelas tertuang dalam pasal 30 tentang pasal 30. keamanan negara. Tapi kalau kalian ditanya siapa komponen utama dari pertahanan, jawabannya TNI. Tapi kalau kalian ditanya komponen utama dalam sistem keamanan, tadi kan pertahanan ya. Kalau keamanan ya adalah kata keamanan, ketertiban, keamanan itu polisi, tapi pertahanan itu adalah TNI. Itu keyword untuk komponen utama. Ada istilah komponen pendukung. Komponen pendukungnya siapa? Itu ada warga negara, ya, sama ada alutsista, alat-alatnya, alat sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Itu. Kalau komponen pendukung, ya. Seperti itu. Jadi ada komponen pendukung. Komponen pendukungnya tadi ada sumber daya alam sama warga negara, seluruh warga negara Indonesia, ya. Itu ya. Oke, next nomor 6. Di sini ada Ervan Fawaz. Ya, Pak. Nomor 6. Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945 merupakan maksud hubungan pembukaan Undang UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 yang bersifat kausal, Kak. Oke. Apa makna kausal? Itu sebab akibat ya. Jadi ada di sini kalau berbicara Undang-Undang Dasar maupun Pancasila itu ada istilah kausal ya, tapi kausal ini dibagi menjadi 3. Makna dari kausal itu kan hubungan sebab akibat. Ada materi kausal formalis, kausa materialis, sama kausa organis. Tapi di sini kan yang ditanya bagaimana keterhubungan antara pembukaan dengan batang tubuh. Berarti ini yang ditanyakan sebelum amandemennya. Bukan batang tubuh istilahnya, tapi pasal-pasal. Ya. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal kalau setelah amandemen. Tapi ini kan sebelumnya. Hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh. Ya jelas ada hubungan sebab akibat. Jadi dalam pembukaan itu terjabarkan lagi di batang tubuh. Jadi jawabannya C. Ya, kausal.
Tapi dalam materi itu ada istilah kausal formalis, kausal materialis, tapi keyword awalnya ya jelas hubungan sebab akibat. Jadi ya C, ya seperti itu. Oke, tepat ya C. Soalnya nomor 7 ini masih mudah ya. Yang seperti tadi saya jelaskan kalau nomor 7. Di sini saya minta Fadila untuk membaca. Ya, Kak. Pilar-pilar kehidupan dan bernegara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini, kecuali B. Bendera merah putih. Iya, benar. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, ada istilah 4 pilar kebangsaan, yang bukan yang jelas bendera merah putih ya. Tapi bendera merah putih itu sebenarnya merupakan lambang negara ya, tapi bukan termasuk ya, itu ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu pasal 35 kan, yang tentang bendera ya. Seperti itu. Itu ya. Selanjutnya untuk soal nomor soal nomor, maaf ya, ada hujan. Sorry. Soal nomor 8 ya, maaf. Soal nomor 8 di sini ada Gede Dewangga. Silakan. Maaf ya. Oke. Nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah BU. Oke, baik. Ini sebenarnya kalau yang udah hafal atau yang sudah paham betul ya. Jadi ada ya, ini kita berbicara materi tentang Undang-Undang Dasar. Ada sebelum adanya Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 ya. Itu poinnya 5 kalau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya. Tapi kalau berbicara 2011 ada 7 poin tata urutan perundang-undangan ya. Istilahnya tata urutan perundang-undangan. Jadi di dalam tata urutan perundang-undangan ya, yang merupakan satu hierarkis. Apa itu hierarkis? Intinya ada yang tertinggi sampai yang ke bawah ya. Apa itu tertinggi? Jawabannya tadi ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Karena aspek hukum, bukan Pancasila. Kenapa? Kalau Pancasila dia di tata urutan, tapi dia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi tidak ditaruh dalam tata urutan. Itu ya, supaya kalian pahami. Memang Pancasila tertinggi dari segalanya, tapi tidak ditaruh di tata urutan. Dia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kalau berbicara tata urutan, yang tertinggi adalah dasar, itu yang pertama urutannya. Yang kedua ada istilah TAP MPR, ya, untuk kalian tahu dulu materi ini. Terus yang ketiga ada UU garing Perpu, Undang garing Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ya, ada yang posisinya keempat itu peraturan pemerintah. Ada urutan yang kelima itu peraturan presiden. Ya, dan yang keenam ya itu adalah Perda atau peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang ketujuh itu adalah peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Ya, itu. Sebenarnya kalau di internet kalian tahu dulu. Kalau yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sebelumnya ya, tapi yang kita pakai sekarang yang revisi ya, yang sekarang 12 tahun. Kalau kita berbicara Nomor 10 Tahun 2004, tinggal kalian coret nomor 2 dan nomor 7. TAP dihapus. Kalau yang nomor 10 tahun 2004. Tidak ada TAP MPR. Sama tidak ada Perda tingkat kabupaten kota. Tapi Perda aja tulisannya. Itu semuanya di internet. Tapi istilahnya kalian tahu karena sering di dalam soal itu yang keluar antara nomor 10 tahun 2004 atau enggak nomor 12. Kalau kalian ditanya yang mana yang dipakai sekarang yang jelas, yang tahunnya terbaru ya, yang nomor 12 tahun 2011 ya. Seperti itu untuk nomor 8 ini untuk materinya. Jadi jelas jawabannya B. Kalau kalian ditanya yang terendah baru Perda tingkat kabupaten kota ya. Gitu. Intinya itu.
nomor 9 ya. Nomor 9 di sini ada panjang ya soalnya ya. Jadi kebetulan yang dapat soal berikutnya ini bisa kalian harus dibaca ya karena supaya kalian paham dulu soalnya seperti apa. Di sini ada Jean Christine ya. Nggak apa ya. Silakan membaca soal nomor 9 ya. Silakan. Dari itunya Kakak yang Iya. Supaya kalian paham. pertama, keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya seperti dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Sinkretisme budaya di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh kedatangan beragam suku untuk tinggal menetap di Banyuwangi dimulai pada penjajahan Belanda. Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari ini. Oke, maaf ya, tunggu dulu. Kelihatan? Oh ya. Nomor 9, makna istilah sinkretisme graf tersebut adalah proses C. Perpaduan dari berbagai aliran. Oke, sip. Jawabannya tepat. Yang tadi saya jelaskan, kenapa kalian harus rajin membaca untuk menjawab soal TWK. Ya, karena ada istilah-istilah baru yang biasanya pengecoh. Sama tidak paham apa makna sinkretisme, nasionalisme, independen, atau lain sebagainya, kalian sulit untuk memahami maksud dari soal apa. Sedangkan jadi memang kalian harus rajin membaca, KBBI juga perlu kalian pahami ya. Makna sinkretisme itu adalah artinya adanya atau dapat mengeluarkan kayak aliran atau paham baru. Apa bahasanya? Sama mungkin kayak perpaduan budaya gitu ya, kayak istilahnya akulturasi, tapi di sini lebih ke paham kalau sinkretisme ini. Jadi kayak dari ini gitu kegabung, jadi lahirlah paham baru atau aliran baru di sini yang memang tujuannya supaya terjadi keserasian atau keseimbangan. Itu makna sinkretisme. Nah, di sini paragraf yang mana yang mencerminkan istilah sinkretisme tadi atau proses sinkretisme. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, aliran atau paham baru ya, itu jelas dijelaskan pada makna ya, bahasanya di sini adalah perpaduan dari berbagai aliran ya, itu. Mungkin di sini agak pengecohnya pencampuran berbagai daerah, tapi bukan di sana makna kata lebih aliran atau paham tadi, sinkretisme tadi ya, baru yang keluar dari beberapa perpaduan paham ya, seperti itu. Kalau memang itu maknanya, yang mana dalam paragraf tadi proses yang poin C gitu ya, seperti itu. Jadi kalian penting untuk memahami istilah-istilah baru di dalam soal ya. Selanjutnya nomor di sini Marisa Ana ya, silahkan. Adik Marisa Ana untuk membaca soal ya. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor 2, Kak. Oke, baik. Oke, baik ya. Di sini mungkin jadi seperti yang kalian pahami kalau dulu belajar bahasa Indonesia itu ya, ada istilah kalau kalian ditanya apa kalimat utama gitu ya, itu biasanya ada istilah kalimat deduktif, induktif, atau paragraf deduktif, induktif.
Biasanya kalau dia paragraf deduktif dari umum ke khusus biasanya ada di kalimat pertama atau paragraf pertama, kalimat utamanya gitu kan. Biasanya yang kita pelajari ya. Kalau dia induktif dari khusus ke umum biasanya juga itu memang akhir biasanya tempat dari paragraf utamanya atau kalimat utamanya. Itu biasanya sangat kita harus pahami yang mana bentuk dari atau kalimat induktif, yang mana yang deduktif. Tapi ada juga yang memang ada beberapa yang sulit gitu ya. Yang memang merupakan teorinya atau anunya itu adalah gabungan gitu. Biasanya di tengah-tengah gitu. Nah, di sini ya, kalau kita berbicara kalimat yang tadi ya atau satu paragraf tadi, itu jawabannya ada di tengah ya. Yang antara deduktif dan induktif. Dia pakainya yang antara deduktif induktif. Jadi poinnya adalah yang kalimat ketiga ya. Itu malahan yang lebih larinya dia apa sih yang paling menjadi sorotan dari makna sebagainya tadi. Yang menjadi makna utama dalam paragraf yang kita baca. Yaitu adalah orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Itu ya. Jadi jawabannya malah lebih ke gabung atau lebih bahasanya itu gabungan deduktif induktif ya. Jadi itu kalian harus pelajari banyak lagi teori atau konsep. Bukan lagi deduktif saja atau induktif saja tapi gabungan dua hal itu. Di sini kalau yang kita baca itu lebih ke perpaduan. Jadi jawabannya C ya, yang paragraf ketiga. Ya. Oke, nomor 11 itu ya ada Muammar Hanafi ya, nomor 11 ya. Baik, Kak. Ya, 11. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Rajiman Wedio Diningrat membentuk panitia kecil atau panitia yang diketuai oleh C. Soekarno. Oke. Baik ya. Ini ya, kalian larinya ke materi Pancasila ya. Soal yang ini larinya ke materi Pancasila atau sejarah perumusan dari Pancasila. Jadi atau sejarah perumusan Piagam Jakarta maupun sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, sedikit mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi yang duluan terbentuk itu adalah BPUPKI, itu terbentuk pada 29 April ya. Jadi memang ketuanya itu adalah Dr. Rajiman. Kalau ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman. Tapi kalau kalian ditanya siapa ketua panitia kecil atau istilahnya panitia 9, itu ada 9 tokoh ya. Atau biasanya saya singkat itu S, A5, 1. Ya, ada Soekarno, Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, ada Malik, Abdul Kahar ya. Itu S, A5 yang awalan tokohnya A itu ada 5. 2M-nya itu ada Muhammad Yamin sama Muhammad Hatta, terus W-nya itu Wahid Hasim gitu. Seperti itu cara menyingkat ya, supaya kalian cepat ingat. Jadi kalau ada Insinyur Soekarno, kalau yang ditanya panitia kecilnya atau panitia 9. Panitia 9 dibentuk oleh siapa? Itu dibentuk oleh BPUPKI. Ya, BPUPKI yang membentuk. Tugasnya apa saja? Merumuskan Undang-Undang Dasar dan Piagam Jakarta. Ya, siapa yang mengesahkan Pancasila? Siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar? Baru jawabannya adalah BPUPKI itu 7 Agustus dibentuknya. Kalau BPUPKI 29 April. Ya, itu bedanya. Bersidang pertama kalinya BPUPKI 9 ya Mei sampai 1 Juni. Sedangkan kalau itu rumusan ya, berbicara rumusan dasar itu di sidang pertama BPUPKI. Tapi kalau Pancasila disahkan kapan sama Undang-Undang Dasar disahkan itu di sidang pertama PPKI. Jadi BPUPKI dibubarkan ya, langsunglah dibentuk PPKI ya. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus. Nah, 18 Agustus langsung bersidang. Sidangnya mengesahkan Pancasila, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Ya, kalau kalian mau tahu lebih pahamnya lagi, mungkin bisa kalian saya buat peta khusus ya. Peta khusus kayak
mapping, tapi timeline supaya kalian cepat memahami kalau terkait materi yang ini. Kalian memang harus pakai kajian sejarah ya, jadinya pakai timeline. Kirimkan juga PPT-nya kalau kalian butuh ya, kalau materi yang ini ya. Seperti itu. Jadi share di grup Kak ya. Apa? Di grup. Ya, nanti ya ada Kak Wardah nanti saya minta untuk di-sharekan. Jadi memang ini harus kajian historis atau kita pakai timeline kalian ya, itu untuk materi ini. Jadi jawabannya C ya, jelas. Kalau kalian ditanya Insinyur Soekarno. Kalau ketua PPKI saya juga lupa ya. Orang Indonesianya ya, kalau PPKI. Itu ya. Itu kalau berbicara ini ya, materi Pancasila. Nomor 11 itu C. Nomor 12 ini 12 siapa yang belum disebut nih? Oke, kalau Linda Silmi belum kan? Iya, belum. Oke, silahkan untuk adik Linda nomor 12. Dalam sidang BPUPKI 1, Ir Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan Indonesia adalah Silahkan dibaca dulu ya. Agak panjang nih jawabannya. Apa kira-kira untuk jawabannya? B bukan, Kak? Oke, baik, kita kupas ya. Jadi berbicara sidang BPUPKI ya. Jadi di sini kalian harus tahu dulu tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokoh perumahan ya. Makanya di sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei itu ada rumusan dari M. Yamin kan. Itu ada rumusan dari Supomo. Dan yang terakhir 1 Juni itu rumusan Soekarno. Apa saja rumusan Soekarno? Jelas ya. Di sini kalau Soekarno ya harus internasionalismenya dia. Internasionalisme atau pri kemanusiaannya, keywordnya sudah di sana. Yang paling penting kalau tapi kalau dia M. Yamin ada kata pri-prinya, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dia singkat-singkat pokoknya. Pri kemanusiaan, pri kebangsaan. Itu ya, M. Yamin. Supomo lumayan dia agak ada kata kebangsaan yang apa kayak gitu, itu agak-agak beda dia. Tapi kalau khasnya Soekarno itu ada istilah internasionalnya pri kemanusiaan ya. Jadi di sini jawaban yang paling terlihat jelas itu yang B gitu. Oke. Tapi kalau kalian ditanya yang konsep dasar negara yang sempurnanya, yang 5-nya. Tapi Soekarno punya konsep atau gagasan ya. Ada istilahnya sekarang kenapa ada UU HIP ya. HIP itu haluan ideologi Pancasila. Itu ada istilah Ekasila kayak gitu kan. Kalau Ekasilanya ya itu ada gotong royong ya. Trisilanya nanti kita bahas. Itu ada di soal berikutnya ya. Itu. Jadi kelima prinsip ini diperas lagi oleh tokoh proklamator kita ya, ada istilah Trisila. Tapi kalau yang prinsip 5-nya, jadi jawabannya yang B ya, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan dan seterusnya, ketuhanan ya. Itu yang paling membedakan kalau dengan yang lain. Ada kata internasionalisme pri kemanusiaan ya. Oke, itu supaya kalian tidak bingung triknya ya. Oke, saya tidak harus menjelaskan dulu apa itu Trisila Ekasila, tapi kalian jawab dulu soal nomor 13 ya. Di sini saya minta Maharta ya. Oke, belum Kak. Oke, silahkan. Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara diperas lagi menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Oke, baik. Jawabannya B ya, menurut Maharta. Mohon maaf, Mbak. Tadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Saya salah dengar. Oke, saya kirain kerakyatan. Baik. Ini training topik banget ya.
Itu adalah istilah undang-undang HIP ya. Mungkin kalian juga perlu untuk baca-baca untuk menambah wawasan itu bahan analisis soal gitu ya. Jadi istilah Trisila itu ada 3 yang terperas lagi dari yang sebelumnya. Di 5-nya tadi istilah demokrasi dikemukakan. Jadi gini, dari 5 diperas 3 kayak gitu. Nasionalis ketuhanan jelas ada. Yang benar yang demokrasi atau yang kerakyatan? Di sini kalau yang di dalam soal nomor 12 tadi istilahnya mufakat atau demokrasi kan. Tapi di sini yang dipakai istilah dari Trisila sosiodemokrasi tapi sosio-kerakyatan. Karena itu lebih ke pemaknaan sila keempat kayak gitu. Jadi jawabannya di sini B. Ya, pengecohnya memang demokrasi. Tapi ada istilah mufakat atau demokrasi di sana. Ya, itu yang melambangkan kerakyatan atau nilai kerakyatan yang tertuang dalam sila keempat. Sila ya itu pemerasan dari 5 tadi jadi 3. Ada apa saja itu? Sosionasionalisme, sosio-kerakyatan. Ya, kalau yang ekasila itu istilah gotong royong saja. Ya, gotong royong seperti itu. Bedanya seperti itu. Ya. Dipahami atau ada yang berbeda pendapat? Dengan saya terkait sosiodemokrasi dengan kerakyatan agak mirip kan? Tapi dia lebih ke sosio-kerakyatan ya. Itu ya. Bisa dipahami kawan-kawan? Allah bisa. Ya, bisa ya. Jadi istilahnya ada 5 prinsip, diperas Trisila, diperas lagi ekasila. Ekasila itu yang gotong royong. Ya, kalau isi dari ekasilanya yang gotong royong. Ya, di sini saya minta Revaldo ya untuk membaca soal nomor 14. Nomor 14, Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dalam hubungan warga negara B. Lebih utama warga negara. Oke, baik. Ini kita dilema ya. Kalau demokrasi atau berbicara kedaulatan ya, atau materi kedaulatan gitu ya, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu ya. Mungkin belajar dari makna itu ya, atau konsep itu. Dari konsep kedaulatan di pasal 1 ayat 2. Kedaulatan tertinggi berada di tangan. Sama ada istilah demokrasi. Demokrasi itu kan implementasi dari kedaulatan rakyat tadi. Ya, artinya aspirasi rakyat itu dijunjung tinggi. Ya. Apa? Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dalam hal hubungan warga negara dengan negara. Jadi keterhubungan subjek dengan objek, ya, oknum pemerintahan, ya. Kalau berbicara oknum pemerintahan, warga negara lebih tinggi, ya. Tapi ini objek, ya, negara. Sama seperti dari syarat-syarat berdirinya negara, itu kan dia seimbang antara warga negara, unsur-unsurnya kan harus terpenuhi. Gitu. Warga negara, negara, pemerintah berdaulat, kayak gitu. Di sini apa ya, ideologi Pancasila itu apa saja sih? Itu masuk ke ranah sila keempat, ya, nilai-nilai kemanusiaan masuk ke ranah sila kedua, gitu ya. Nah, di sini hubungannya antara objek kan negara, subjek warga negara. Apakah seimbang atau lebih utama warga negara atau lebih utama negara? Ya, kita ambil yang tengah-tengah. Ya, kalau konsep penganut ideologi Pancasila. Konsep penganut ideologi Pancasila kita seimbang. Jadinya aspek yang memang mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang. Ya, jawabannya seimbang. Ya, bukan ke menilik dari ya, tapi menilik ke konsep pemaknaan Pancasila sendiri. Ya, itu makna dari kerakyatan, kemanusiaan itu lebih ke sisi subjek itu seimbang, ya.
Itu ya, memang di sini agak membingungkan bahasa soalnya, tapi di sini lebih ke ranah seimbang. Ya, keseimbangan. Jadi jawabannya C, ya. Tuh jawabannya C. Nanti kalau yang bingung ya, mungkin ada yang salah coret ya. Nanti mungkin akan di-share jawabannya oleh Kak Wardah ya, atau nanti saya titip jawabannya supaya kalian tidak bingung, lelah cacing kayak itu. Nanti kita akan kirimkan juga answernya ya, jawabannya ya. Itu nomor 15 ya. Silakan baca nomor 15. Nomor 15. Sebelum Indonesia merdeka, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagi Indonesia, pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu A. Sip. Jadi di sini keywordnya kan pokok pikiran untuk membentuk suatu negara, ya, yang sangat penting untuk dibahas. Pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu, ya. Di sini kalau kita berbicara pokoknya jelas tertuang dalam isi sila-sila Pancasila. Kalau pokoknya, karena tertuang di dalam soal jawabannya yang berdasarkan Pancasilanya. Jadi gini ya, pokok pikiran itu jelas jawabannya sila-sila Pancasila. Sama kalau kalian ditanya, pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar apa saja? Ya. Itu mungkin kalau kalian belum dapat materi tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, kalian bingung. Kan kalian ditanya, ya, pembangunan dalam bidang persatuan di Indonesia merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa, pokok pikiran. Jadinya terhubungan antara pembukaan ya dengan ya, itu materinya agak ada hubungannya dengan pembukaan di sini. Jadi kalian harus buka ya, yang menetap 166-nya. Di sana keterhubungan antara Pancasila dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Pokok pikiran itu adalah sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, sila 5 gitu. Ya. Apa saja ya pokok pikirannya? Kedua itu adalah keadilan, ya. Yang selanjutnya adalah kerakyatan, baru kemanusiaan dan berketuhanan. Kok enggak rurut gitu ya? Kok enggak runut gitu ya? Kan ketuhanan dulu kan sila pertama. Jadi harus sesuaikan dengan pokok pikiran pembukaan. Ada yang masih bingung dulu? Ada yang belum kenal dulu materi ini? Belum. Oke, masih bingung berarti karena belum tahu atau belum mengenal materinya. Jadi kalian bisa buka ya. Itu ada tertuang dalam TAP MPR kalau tidak salah ya, TAP MPR nomor 20 tahun 1966. Jadi di sana pokok ya pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar namanya materinya. Ya, itu adalah tuangan-tuangan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Oke, nanti mungkin saya buatkan dah kalau gitu materinya supaya kalian tidak bingung ya. Tadi berarti janji saya yang pertama timeline untuk ini ya, perumusan sama pengesahan Undang-Undang ya. Sama yang sekarang terkait pokok pikiran ya, 2 nanti saya kirimkan. Sama jembatan keledai 3. Oke, kalian harus tahu dulu dan di dalam pokok pikiran pertama adalah alinea pertama. Ya, pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar itu jawabannya sila 3. Ya, makanya jawabannya persatuan. Karena makna dari sila 3 kan pokok pikiran kedua ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar jawabannya adalah sila 5. Makanya jawabannya keadilan. Terus pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 3 atau pokok pikiran ketiga ya. Jawabannya apa? Jawabannya sila 5. Sila 4. Maaf, sila 4 gitu. Jadi jawabannya kerakyatan. Nah, pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar jawabannya sila 1 dan 2. Makanya jawabannya kemanusiaan yang berketuhanan. Bisa dipahami sekarang? Runtutan dari pokok pikiran itu. Paham ya? Paham. Ya, jadi
memang kalian bingung kan sebenarnya dalam pokok pikiran keempat atau alinea keempat kan semua sila ada di sana. Kok jawabannya tidak semua sila pada pokok pikiran keempat? Bukan. Jadi ya materinya atau tuangannya yang dibuat oleh TAP MPR. Jadi bukan dibuat sembarangan, bukan berdasarkan analisis kita atau bukan berdasarkan, tapi sudah ada konsep pastinya, ya, yaitu di materi pokok pikiran pembukaan, ya, itu ditertuang dalam TAP MPR. Itu ya, sudah saya jelaskan pokok pikiran pertama sila 3, pokok pikiran kedua sila 5, pokok pikiran yang ketiga itu sila 4, pokok pikiran yang keempat sila 1 dan 2, ya. Sip. Itu sudah jawabannya A, ya. Jawabannya A untuk soal nomor 15. Oke, nomor 16 ya. Nomor 16 di sini yang belum Faruk ya, Umar Faruk, silakan. Ya, Kak. 16 bergotong royong berhubung masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai C, praktis. Oke, kalian bisa gotong royong, itu praktis ya. Atau contohnya, keywordnya kan contoh atau praktis. Oke, kalian harus tahu konsepnya supaya kalian cepat ke depannya kalau ada soal ya. Jadi ada istilahnya itu ada 3 konsep nilai Pancasila. Ada pertama nilai ideal atau nilai dasar, yang kedua itu nilai instrumental, dan yang ketiga itu nilai praktis. Apa bedanya ketiga hal itu? Ya harus kalian tahu dulu. Nilai ideal yang mana sih gitu ya? Nilai ideal atau nilai dasar adalah nilai utama dari sila Pancasila itu. Ya, contohnya, saya langsung kasih contoh. Contohnya misalkan sila pertama. Sila pertama, nilai ideal atau nilai dasarnya adalah ketuhanan. Paham? Nilai pasalnya atau undang-undangnya yang mana? Jawabannya di dalam pasal Undang-Undang Dasar, nilai atau alat instrumennya itu tertuang di pasal 29 kan? Ya, paham maksudnya? Atau masih ada yang bingung dulu nih? Supaya kalian paham dulu. Nilai praktisnya, ya, Indonesia tidak mengakui orang yang ateis. Itu nilai praktisnya atau contoh penerapan kehidupan sehari-harinya. Paham? Ada yang bingung? Ini dah, langsung dah dalam soal ini dah, supaya kalian tidak bingung. Dari bergotong royong ini atau nilai dasarnya kan tertuang dalam sila kedua. Jadi gini, Pancasila itu adalah 3 nilai. Ada nilai idealnya atau nilai dasar, yang keduanya itu nilai instrumen, yang ketiga itu nilai praktis. Nilai idealnya, kalau yang gotong royong ini kan di dalam sila kedua. Ya, jadi nilai idealnya nilai kemanusiaan atau nilai dasarnya nilai kemanusiaan. Nilai instrumennya ada di dalam pasal-pasal HAM. Ya, adanya kemanusiaan itu di mana? Ada di dalam pasal tentang HAM ya. Pasal 28A sampai 28J kayak gitu contohnya. Terus nilai praktisnya apa? Kita bergotong royong, kita melakukan tolong menolong kalau ada bencana alam. Kita tidak memaksakan apa bahasanya? Pokoknya contoh-contoh pengamalan dari sila kedua kayak gitu. Gotong royong, terus kita itu rela berkorban, terus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, itu nilai praktisnya atau pengamalan sila-sila Pancasilanya. Ya, Pak? Paham ya? Jangan sampai bingung antara nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Jangan sampai bingung ya. Intinya, poinnya adalah nilai praktis itu sudah jelas terdapat dalam butir-butir pengamalan. Kalau nilai praktis tadi poin dari sila pertamanya ketuhanan, sila keduanya kemanusiaan, sila ketiganya itu persatuan, dan seterusnya. Itu nilai dasar. Nilai di dalam pasal-pasal yang mana sih nilai kemanusiaan itu, nilai ketuhanan itu, dan sebagainya. Itu poinnya ya. Dinamis efisien tidak ada ya. Kuncinya di sana, nomor 16 ini. Oke, nomor 17. Itu C ya, supaya kalian tidak bingung. Jadi yang langsung ke pengamalannya.
Nomor 17 di sini udah habis kayaknya. Saya ulang ya, berarti saya yang baca. Oke, saya yang baca nomor 17. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup. Jadi ini masih materi tentang ideologi itu ada perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup biasanya sifatnya rigid atau kaku. Sifatnya sulit untuk diubah. Sulit untuk diubah poinnya. Kalau ideologi tertutup, ya. Kalau ideologi terbuka, ya itu adalah maknanya adalah sifatnya fleksibel atau terbuka, ya tadi. Artinya bisa untuk diubah. Ideologi itu menerima perkembangan zaman. Itu ideologi terbuka. Ideologi tertutup tidak mau dia diubah, sulit untuk menerima perkembangan zaman. Poinnya di sana, ya. Tinggal kita cari makna-makna yang rigid, yang kaku, pernyataannya yang mana dari kelima pernyataan ini. Tinggal di sana poinnya. Ya. Kalau A, ya merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Kata memperbarui jelas terbuka larinya kan, karena menerima perkembangan zaman. B, atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Ya. Dibenarkan adanya pengorbanan. Nanti kita tahan dulu. Ya. Soalnya nomor C, isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntunan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak. Oke, di sini masih nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak. Oke, itu juga terbuka. D, dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi hasil musyawarah dari masyarakat. Oke, ini juga terbuka. Oke. Selanjutnya, sekelompok orang untuk mengubah berbagai masyarakat. Bisa dipahami dulu ya, merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Itu kan terbuka. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat itu tertutup. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan kerja keras diajukan dengan mutlak. Itu tertutup yang C. Sejauh ini yang B sama C itu tertutup. Oke, yang D itu terbuka karena hasil musyawarah mufakat ya. Oke, yang E ya, menolak adanya peraturan yang datang dari luar dan menolak perubahan. Itu jelas tertutup ya. Jadi di sini antara A sama D kan, bisa dipahami? Kan pernyataan yang agak larinya ke terbuka, menerima perubahan, terus dia larinya ke atas kehendak bersama, itu kan yang A dengan D. Tapi yang lebih pemaknaan ke yang makna terbuka yang mana? Yang A atau yang D? Ya. Oke, di sini kalau yang yang A, ya. Di sini kita kerucutkan jawabannya antara A sama D. Ya. Kalau poin A merupakan cita-cita sekelompok orang. Kata sekelompok orang ini yang membuat dia salah. Paham? Paham. Memang benar mengubah dan memperbarui masyarakat itu makna dari terbuka iya. Cuma sekelompok orang. Jadinya ada makna tertutup di sana karena sekelompok orang. Sedangkan kalau D, dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang. Berarti banyak orang kan, bukan sekelompok orang. Tapi ya, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. Jadi jelas jawabannya D. Paham ya? Paham? Jadi dari keyword dulu kita tahu jelas jawabannya yang mana. Dari keyword pernyataan. Tinggal kita hubungkan antara soal dengan jawaban. Soal yang kayak gini. Dia masih berbentuk nalar atau analisis kita. Tidak perlu banyak membaca. Cukup memahami konsep tertutup apa, terbuka apa. Jadi jelas jawabannya D ya. Oke, nomor 18. Di sini Adi ya. Saya minta Adi untuk membaca soal nomor 18. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh D. DPRD dan Gubernur. Oke, sip. Sama seperti hierarkis peraturan perundang-undangan, seperti yang tadi saya jelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Kalau dia Undang-Undang Dasar, itu kewenangan yang mengamandemen adalah MPR, ya.
Undang-undang siapa? DPR yang membuat, yang mengesahkan presiden. Ya, paham ya? Harus dipahami dulu itu. Konsep materi dari tata negara ini. Ya, konsep materi tata negara. Nah, kalau Perpu siapa? Ya, presiden. Ya, yang berhak membuat Perpu adalah presiden. Undang-undang yang berhak membuat adalah DPR bersama presiden, tapi beda fungsi. DPR merancang atau bisa presiden juga merancang, nanti tetap yang mengesahkan bersama mereka atas dasar yang tetap mengesahkan paling utama itu presiden. Terus selanjutnya hierarkis yang ketiga, ya. Kalau tap MPR jelas MPR kan. Selanjutnya yang ketiga atau yang biasanya keempat ya PP ya. Peraturan pemerintah itu yang berhak membuat juga presiden. Selanjutnya yang kelima itu ada Perpres, peraturan presiden yang berhak membuat juga presiden. Selanjutnya di poin nomor 6 itu adalah Perda provinsi. Ya, peraturan daerah tingkat provinsi. Siapa yang berhak untuk merancang atau membuat? Jawabannya tadi DPR bersama dengan gubernur. Karena hierarkisnya di provinsi atau tingkatannya di provinsi. Jadi jawabannya DPRD tingkat 1 bersama dengan gubernur. Nanti biasanya dilakukan namanya sidang paripurna, ya. Itu. Selanjutnya ada hierarkis terakhir nomor 7, ya, peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Siapa yang merancang? Ya, kalau dia kota, DPRD tingkat 2 bersama dengan wali kota. Kalau dia kabupaten, DPRD tingkat 2 bersama dengan bupati. Paham ya? Jadi kalian harus paham konsep dulu, baru kalian bisa analisis seperti ini, ya, hierarkisnya. Jadi jelas di sini jawabannya D, bukan hanya DPRD, tetapi gubernur juga gabung. Karena bisa jadi gubernur nanti yang merancang, itu dikasih lihat DPR. DPR bisa merancang, bisa kasih lihat gubernur, dia disahkan bersama. Tapi tetap mengesahkan secara terbitan, ada istilah ya, berita negara, itu adalah tetap gubernur, kayak gitu. Atau ketuanya, atau kepala daerahnya. Ya, jawabannya D. Sip. Selanjutnya nomor 19. Di sini ada yang namanya Adi saja, bukan Adi Pramana gitu. Silakan Adi. Adi saja, gitu ya. Halo, Adi? Adi saja, bukan Adi Pramana. Oke, baik. Kalau tidak ada suara, kita lanjut ke Dina lagi ya. Silakan Dina membaca soal nomor 19. Ya. Alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah A. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. Oke, yuridis. Kalian harus tahu makna yuridis dulu. Yuridis, terus justisi, ya, fiskal, moneter, itu kalian harus tahu makna-makna dalam tes wawasan kebangsaan. Kalau yuridis itu makna lebih ke pemaknaan aspek hukum, ya, atau aspek dasar hukumnya apa. Itu yuridis. Kalau justisi beda lagi. Memang larinya ke aspek hukum, tapi pemakna lebih ke peradilan. Itu justisi, peradilan maknanya. Tapi kalau yuridis saja itu aspek hukum atau dasar hukum, ya, seperti itu. Itu harus kalian tahu. Nah, yuridis berarti kan dasar hukum atau aspek hukumnya apa. Kenapa dia tidak dapat diubah? Ingat, dalam pasal Undang-Undang Dasar yang tidak boleh diubah itu adalah bentuk negara. Pasal 1 ayat 1 itu tidak boleh diubah. Selain itu apa saja? Pancasila. Selain itu apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi yang tidak boleh diubah di negara kita itu ada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pasal 1 ayat 1. Ya, karena pasal 1 ayat 1 itu terbentuk melekat erat terbentuknya negara. Ya. Jadi ada keterhubungan antara pembukaan dengan pasal-pasalnya. Ya. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana ada historis terbentuknya negara itu tertuang dalam alinea 1, itu ingin merdeka. Alinea 2, usaha merdeka. Alinea 3, pernyataan kemerdekaan. Alinea 4, tujuan atau cita-cita negara.
Ya, bisa dipahami jawabannya? Bisa. Ya, sip. Seperti itu ya. Harus kalian tahu. Soalnya nomor 20, silahkan di sini ada Enggar Prastiti. Nomor 20, kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea D4. Oke, jawabannya tepat sekali. Yang keempat. Ya, D yang keempat tepat sekali. Tapi kalian harus tahu dulu kok kenapa keempat, Kak, ya. Jelas kata cita-cita bangsa atau tujuan negara tertuang dalam alinea keempat kan. Tapi flashback lagi, terus alinea yang lain dia maknanya apa ya? Ini ada makna atau materi bukan pokok pikiran, tapi di sini makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada istilah tujuan ya, nasionalisme, tujuan internasional. Ya. Kalau kalian ditanya, tujuan internasional berdirinya negara Indonesia tertuang dalam alinea keberapa? Jawabannya 1 dan 3. Ya, kalau kalian ditanya tujuan internasional berdirinya negara Indonesia, jawabannya pembukaan alinea 1 dan 3. Kok bisa jawabannya 1 dan 3 ya? Karena tertuang di dalam pembukaan. Contohnya alinea 1 bunyinya kan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu alinea 1. Ya, bentuk tujuan internasional berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, ya, si alinea 3. Alinea 3 yang mana? Kok bisa tujuan internasional ya? Melaksanakan ketertiban dunia. Ya, seperti itu. Itu di alinea 3. Itu makna kenapa dia tujuan internasional. Selanjutnya, ya, selanjutnya itu adalah di alinea keempat. Itu tujuan nasional atau cita-cita atau tujuan berdirinya negara Indonesia. Itu ada di alinea keempat. Kok bisa? Tertuang tentang sila-sila Pancasila, kemanusiaan, ya, ketuhanan. Itu semuanya ada tuangannya dalam alinea keempat atau bunyi-bunyi dari sila-sila Pancasila tertuang dalam alinea keempat, ya. Jadi jawabannya D, ya. Itu tepat sekali D. Oke, nomor 21. Oke, di sini 21 saya minta Ervan ya, Ervan Fawaz. (21) Kak? Ya. Kelihatan soalnya? Iya, Kak. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka D ya, Kak? Oke, baik di sini. Bingung ya? Oke, itu terkait ini materi nomor 21 ya. Baik, di sana ada istilah fungsi dari DPR yaitu fungsi legislasi ya. Fungsi legislasi itu artinya dia merancang undang-undang atau fungsi di dalam membuat aturan perundang-undangan. Ya, di sana memang RUU yang sudah diajukan ya disetujui oleh presiden, ya DPR mengajukan disetujui oleh presiden. Contohnya banyak, ada undang-undang tentang KPK 19 tahun 2020 itu kemarin. Terus 2019 ya, tahun 2019 ya. Itu yang undang-undang KPK, ada juga undang-undang yang perdata pidana itu yang undang KUHP itu ada juga. Nah, ketika dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka apa yang harus dilakukan? Apakah RUU itu tetap sah, jadi RUU berubah menjadi undang-undang, atau dia harus meminta lagi pengesahan segera ya kepada presiden? Ya, jadi keywordnya di sini telah disetujui. Paham? Dalam soal keywordnya telah disetujui, tapi belum sama presiden. Ya. Bagaimana ya kedudukan dari RUU itu? Karena kata telah disetujui, RUU itu sudah otomatis berubah menjadi undang-undang. Ya.
Undang-undang merupakan kebutuhan masyarakat. Meskipun dia belum disahkan oleh presiden, undang-undang itu apabila ya lebih dari 30 hari jangka waktu yang diberikan. Jadi misalkan gini, sudah disetujui meskipun dalam jangka waktu 30 hari tidak disahkan oleh presiden, dia otomatis sah kayak gitu. Paham maksudnya ya? Jadi tidak butuh lagi pengesahan dari presiden, ya. Tapi waktu itu yang membuktikan dia sah. Ya. Jadi jawabannya B, sah menjadi undang-undang dan harus digunakan. Bisa dipahami? Atau ada yang berbeda pendapat? Saya mencari ya, sebenarnya dia tertuang di dalam pasal berapa, tapi belum sempat ya. Belum sempat tak cari, itu ada di undang-undang nomor berapa, tapi yang jelas itu ya sah, karena tadi keywordnya telah disetujui. Tinggal disahin aja. Tapi lebih dari 30 hari nih, belum disahin, dia otomatis disahkan. Ya, jadi jawabannya B. Berbeda dengan APBN, kalau ini kan RUU, berubah menjadi UU. Kalau APBN ada di sana fungsi dari DPR, ya, budgeting, ya, di dalam membuat RAPBN, ya, itu kalian harus masih satu cakupan. Jadi DPR memiliki 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi anggaran atau budgeting, sama fungsi pengawasan. Jadi kalau fungsi legislasi yang ini tadi, RUU berubah menjadi UU. Kalau fungsi dari dia anggaran atau budgeting, dari dia itu RAPBN menjadi APBN. APBN, misalkan ini, saya tanya ke kalian nih, udah dapat nggak materi ini? Misalkan dalam APBN itu, RAPBN tahun 2021 sudah dirancang tahun 2020 kan? Jadi APBN untuk tahun depan itu sudah dirancang tahun ini. Ya, misalkan kondisinya seperti ini. RAPBN tahun 2021 ya, itu tidak disetujui oleh presiden atau tidak ada titik tengah antara DPR dengan presiden di dalam merancang RAPBN. RAPBN itu tetap harus digunakan atau menggunakan RAPBN tahun lalu. Kalau seperti itu soalnya. Ada yang bisa menjawab? Tahun lalu. Menggunakan tahun lalu. Iya, tahun lalu. Itu kalau konsep RAPBN. Tapi kalau konsep undang-undang, karena itu merupakan kebutuhan, ya, jadi harus dilaksanakan segera karena keywordnya telah disetujui. Kecuali dia tidak disetujui, baru tidak bisa. Ya, keywordnya telah disetujui. Ya, hati-hati. Kalau tadi RAPBN itu kan tidak ada titik tengah, tidak ada bentuk persetujuan presiden. Jadi yang harus digunakan yang tahun lalu. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sip. Soal nomor 22, karena waktunya lagi mepet ya. Mungkin ada yang mau ada aktivitas selanjutnya dan selanjutnya saya yang baca. 22 sampai 35 saya yang baca. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah ya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, yang tidak boleh diubah itu bentuk negara. Kalau pasal itu bisa diubah karena tertuang dalam pasal 34 prosedur perubahan, ya. Itu bisa, pelaksanaan pemerintah bisa diamandemen, agenda sidang MPR bisa diamandemen, peraturan presiden juga bisa. Yang tidak dapat diubah hanya B, bentuk negara, pasal 1 ayat 1. Ya, jadi jawabannya B. Oke, 23. Kalau saya terlalu cepat di op ya, ulang Kak gitu, ya. Selanjutnya nomor 23, ini sangat mudah ya kalau kalian sudah sering membaca Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Ya, kalian harus tahu konsepnya. Amandemen pertama tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, amandemen terakhir atau keempat 2002. Itu harus kalian paham, itu konsep paling rendah itu. Yang harus kalian tahu sidangnya kapan, ya. Sidang pertama 14 sampai 21, sidang kedua dia dari 8 sampai 17, dan sebagainya itu harus kalian paham, ya. Tapi kalau tahun sudah jelas dia berurutan. Nah, ini kalian ditanya aturan peralihannya, ya. Aturan peralihan setelah amandemen, ya. Yang kalian ditanya setelah amandemen, jawabannya jelas 3. Ya. Kalau kalian ditanya setelah amandemen. Kalau kalian ditanya sebelum amandemen, jawabannya 4. Ya.
Kalau kalian ditanya sebelum, jawabannya 4. Kalau di sini yang ditanya adalah setelah, jawabannya C. Ya. Kalau yang ditanya aturan tambahan, ya, keywordnya aturan tambahan, jawabannya kalau dulu bahasanya 2 ayat, kalau setelah jawabannya 2 pasal. Itu bedanya, paham? Kalau sebelum 2 ayat, kalau setelah 2 pasal. Ya. Oke, next. Nomor 24. Oke. Oke, nomor 24 ya. Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ini adalah bentuk presiden sebagai kepala negara. Oke, ini ada konsep dari sistem pemerintahan. Kalian harus tahu, ini materi tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada dikenal istilah sistem presidensil, sistem parlementer. Sistem parlementer itu ada bedakan dia antara kepala negara beda, kepala pemerintahan beda. Kepala negara untuk sistem parlementer itu adalah raja, ya. Sedangkan kepala pemerintahan itu adalah perdana menteri. Konsepnya itu. Kalau presidensial satu, ya, 2 kekuasaan itu dipegang satu. Contohnya Indonesia. Nah, makanya bedanya antara presiden sebagai kepala negara sama kepala pemerintahan apa? Kalau kepala pemerintahan dia merancang undang-undang, dia merancang RAPBN, itu kepala negara. Kalau dia kepala pemerintahan, maaf, salah tadi saya sebut. Kalau dia kepala negara, ya ini tadi, dia tertinggi atas TNI Polri, ya. Dia juga berhak memberikan tanda gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, memberikan gelar itu kayak gelar pahlawan, seperti itu, berhak dia. Selain itu, apalagi dia berhak menyatakan perang, damai, ya, keadaan bahaya, itu adalah bentuk-bentuk presiden sebagai kepala negara. Jelas jawabannya A di sini. Tertuang dalam pasal berapa? Pasal 16. Pasal 16 ke 15 ya? 15. Ya, pasal 15. Pasal 15. Jadi presiden itu tertuang dalam pasal 4 sampai 16, ya. Pasal 4 sampai 16 itu tentang presiden, pasal 1 itu tentang bentuk negara, 2 sampai 3 itu MPR. Kalian harus tahu juga yang itu ya. Oke, di sini jelas jawabannya A, ya, karena presiden ya selaku sebagai kepala negara, jawabannya A. Ya, seperti itu. Kalau MPR fungsinya apa? Mengamandemen Undang-Undang Dasar, melakukan sidang sebanyak 5 kali, melantik presiden dan wakil presiden. DPR apa? Membuat undang-undang, membuat RAPBN, ya, seperti itu. Mahkamah Agung apa? Dia mengadili perkara di tingkat perdata dan pidana, ya. Di bawah ya hierarkis undang-undang itu dari undang-undang sampai perda yang berhak menguji ya keabsahan dari peraturan itu adalah MA. Kalau MK yang mana? Dari undang-undang sampai undang-undang dasar. Kalau ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar bukan lagi MA tapi MK. Ya, itu bedanya MK dengan MA. Ya, kalau MA itu peraturan dari undang-undang ke bawah, ya, itu mengadili perkara pidana perdata. Tapi kalau dia MK itu mengadili perkara yang sifatnya bertentangan undang-undang dasar. Seperti itu. KI apa? Dia menjaga keluhuran dan martabat seorang hakim yang ada di MK maupun MA. Ya, itu sebenarnya kalau kalian pelajari undang-undang dasar kalian bisa jawab. Ya. Oke, 24A, 25 ya. Pengetahuan mengenai HAM pada Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada. Ini jelas ya. Kalau ini jelas jawabannya di bab 10A. Karena ini 10A ini memang dia adalah bab tambahan. Jadi sebelum amandemen kan 16 bab. Setelah amandemen jadinya 20 bab. Tambahan babnya apa saja? 10A, 7A, 7B, ya. Terus 8A, 9A, 10A, ya. Itu jawab tambahannya. Nah, ini kalau berbicara yang A, ya, bab ke-15 jawabannya tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Itu bab tentang bab 15. Terus kalau bab 16 tentang apa? Tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Terus yang C tentang HAM, yang D, yang 12 itu tentang pertahanan keamanan negara. Terus yang kelima itu Kementerian Negara. Ya. Kalau kalian bingung, intinya buka Undang-Undang Dasar. Terus kalau bab yang dihapus, kalau kalian ditanya bab yang dihapus yang mana? Bab 4 tentang DPA ya. Kalau kalian yang belum tahu, DPA itu Dewan Pertimbangan Agung. Jadi Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus babnya. Ya, tidak terhitung lagi. Tapi tetap ada dalam Undang-Undang Dasar. Itu bab 4. Bab 5 tentang Kementerian Negara. Terus yang di tadi
Yaitu bab ke-12 tentang pertahanan keamanan negara. Terus yang C HAM, yang B perubahan Undang-Undang Dasar, yang A itu lambang negara, bendera negara, logo kebangsaan. Ya. Jadi jawabannya C. Ya. Oke, 26. Setelah bersidang 2 kali ya, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Nah, tanggal dibubarkannya kapan? Timeline-nya, kalau kalian paham timeline terbentuknya BPUPKI, PPKI, setelah BPUPKI terbubarkan, langsung dibuat PPKI. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus. Jadi, kapan dibubarkannya BPUPKI juga sama, tanggalnya di tanggal 7 Agustus. Jadi, jawabannya C. Ya? Ada yang bingung? Kalau terbentuknya BPUPKI jawabannya 29 April, tapi kalau terbentuknya PPKI itu tanggal apa tadi saya sebut 7 Agustus ya PPKI. Dibubarkannya BPUPKI ya. Kalau yang Jepang menyerah pada sekutu itu yang sebenarnya tanggal 14 atau 15? 14. Yang Jepang menyerah pada sekutu. Jepang menyerah pada sekutu. Jepang menyerah pada sekutu kan Hiroshima Nagasaki ya, berbicara Hiroshima Nagasaki. Jadi Hiroshima itu kan dibom tanggal 6, kalau Nagasaki tanggal 9. Kapan Indonesia menyerah pada sekutu itu tanggal 15, langsung Rengas Dengklok kan. Rengas Dengklok 16, Merdeka 17. Ya 15 yang benar historisnya. Terima kasih Kak. 15 itu menyerah langsung, terus yang golongan muda mau langsung merdeka, terjadilah Rengas Dengklok langsung yang proklamasi ya. Jadi yang 15 yang benar ya. Oke, 17. Oke, adanya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika ya. Habis balasnya nih. 27. Oke, adanya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dianggap penting untuk memperkuat usaha terciptanya perdamaian dunia, sehingga dibentuklah Konferensi Asia Afrika. Negara yang memprakarsai diselenggarakannya KAA, Konferensi Asia Afrika ini jelas Indonesia. Makanya ada istilah Dasar-Sila Bandung, karena penyelenggaraan pertama KAA itu terlaksana di Indonesia, tepatnya di Bandung, di Gedung Merdeka. Ya. Tanggal berapa? Tanggal lupa saya ya, tanggalnya 18 sampai 24 April tahun 55 ya, itu tanggalnya. Jadi jelas jawabannya Indonesia. Siapa negara-negara memperkerasai yang paling itu ada Sri Lanka, Myanmar, India, Pakistan, bukan Pakistan. Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, India, sama siapa? Satu Thailand kayaknya ya. Saya lupa, atau Vietnam, saya lupa. Intinya ada 5, tapi yang memiliki ide itu yang Indonesia. Khususnya Insinyur Soekarno ya. Jadi jawabannya E. Oke, nomor 28. Oke, nomor 28 bisa dipahami dulu 27 ya. Kalau saya terlalu cepat mohon maaf. Jadi ada Jawaharlal Nehru itu pokoknya ada 5 negara kan yang memperkasai, ada perdana menterinya masing-masing lah. Kalau Indonesia kan ada Malik kayak gitu. Ya, itu. Tapi kalau yang punya ide pertama itu jelas Indonesia. 28, sebelum dilangsungkannya KAA diselenggarakan konferensi pendahulu yang salah satunya adalah konferensi Kolombo. Konferensi ini bertujuan untuk ya. Jadi kalau berbicara ini ya, jawabannya adalah yang B ya. Karena yang lain itu memang tujuannya adalah tujuan KAA, sedangkan tujuan konferensi Kolombo yang B. Ya, bisa dipahami? Kalau A, C, D, E itu tujuan dari KAA, tapi tujuan konferensi Kolombo yang B ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya nomor 29. Biar cepat ya. Oke, 29 pada saat belum ya keluar ya. Oke. Pada saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ya, yang bertindak sebagai ketua konferensi adalah ini dari Indonesia siapa? Kalau yang mengesahkan ya, yang mengesahkan sidang atau yang mengesahkan adanya Konferensi Asia Afrika, jawabannya adalah Soekarno-Hatta yang mengesahkan Konferensi Asia Afrika. Kalau yang ditanya dari Indonesia siapa yang ketua konferensinya, jawabannya adalah Adam Malik. Ali Sastroamidjojo. Adam Malik itu berarti yang ASEAN ya, Ali Sastroamidjojo. Ya, bisa dipahami? Saya salah sebut ya. Jadi
di sini Perdana Menterinya yang mengetuai. Jadi masing-masing negara itu diketuai oleh Perdana Menteri luar negerinya masing-masing. Kalau di Indonesia ada Alisasro Amijoyo, ya seperti itu. Tapi kalau Insinyur Soekarno hanya mengesahkan Konferensi Asia Afrika tadi, ya, kayak membuka pidato kayak gitu, itu Soekarno. Tapi kalau ketuanya itu C, ya, bisa dibedakan ya. Oke, nomor 30. Masih ada 6 soal ya, semangat. Oke, PBB. PBB adalah lembaga internasional yang memfasilitasi dalam hal perlindungan sosial, pengembangan ekonomi, serta segala hal yang berhubungan untuk terwujudnya perdamaian Indonesia. Indonesia adalah salah satu anggotanya yang bergabung pertama kali pada tanggal, ya, ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan persekutuan ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, itu ya, Indonesia pertama kali masuk tanggal 28 September 1950. Ya, itu Soekarno. Tapi karena dia melihat ya PBB itu agak lebih ke bukan non-blok, tapi terjadi antara blok barat, blok timur. Makanya ya, keluarlah ya. Soekarno menyuruh keluar jadinya Indonesia ya. Dia masuk tanggal 28 September 1950, keluarnya saya lupa ya tanggal berapa. Intinya dia keluar ya, atas dasar Soekarno tidak mau dia membela manapun kayak gitu, makanya terbentuklah KA kayak gitu. Itu historisnya. Tapi masuk lagi yang kedua kali Indonesia di PBB. Siapa ya yang suruh masuk lagi? Ya, itu adalah Soeharto. Ya, Soeharto. Itu 1996. 66. Jadi kalau pertama yang A, kalau yang kedua yang C. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Keluarnya bukannya tahun 1966. 60. Saya lupa kalau keluarnya, saya enggak ingat. Tapi 1965, Kak. 1965. Tanggal? Tanggalnya enggak tahu, cuma ingat ya, tahun. Ya, saya juga lupa kalau keluarnya. Mungkin bisa jadi yang B, kalau sama tahunnya 65. Bisa jadi ya, saya bilang. Intinya dia masuk pertama 28 September 50, keluarnya 28 September 96. Poinnya sana. Nah, kalau ini masih zaman era Soekarno, keluarnya juga zaman era Soekarno, masuknya lagi itu zaman era Soeharto. Ya. Jawabannya A kalau pertama kali. Keluarnya saya lupa, tahun 65 ya tadi ya. Oke, 31. Oke. 31. Oke, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini jelas jawabannya wawasan kebangsaan sebenarnya, bukan wawasan Nusantara ya. Oke, poinnya ya, ideologi bangsa, dasar negara, nilai dan instrumen bangsa, wawasan Nusantara, falsafah bangsa. Oke, itu sebenarnya kalau yang paling pas itu wawasan kebangsaan jawabannya. Itu kan mengenai jati diri bangsa Indonesia, bentuk geografi, Pancasila, Undang-Undang Dasar kan dua pilar negara ini. Tapi di sini yang mendekati yang D ya, wawasan Nusantara. Ya, D. Jadi yang mencakup ke semuanya itu wawasan Nusantara. Sebenarnya poin kata yang tepat itu wawasan kebangsaan. Ya, yang D, yang mendekati benar. Kalau yang lain itu masih dia seputaran satu aspek saja. Padahal yang ditanyakan semuanya, semua aspek. Jawabannya D. 32, Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, ya. Baik itu wilayah laut, darat, dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu kewilayahan, ya. Dari kata keywordnya ya, itu kewilayahan. Jadi jawabannya E. Jadi kayak gini, tinggal antara soal, tinggal dihubungkan jawabannya yang mana. Kayak ini soal yang masih tergolong nalar, ya. Atau nalar atau lebih analisis soal dan jawaban. Jadi jawabannya E. Ya. Tadi ditanya kewilayahan, jawabannya ya wawasan kewilayahan. Gitu, ya. Jawabannya E. 33. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah
Dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang politik, ya. Karena kebijakan atau ranahnya ke politik itu kan larinya ke bagaimana cara mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita minta, ya, itu jawabannya politik. Karena di sini larinya dibuatnya peraturan. Ya. Pembuatan peraturan itu adalah lebih ke regulasi politik atau larinya kebijakan. Ya, kebijakan itu larinya adalah apa bahasa lainnya kebijakan ya. Saya lupa nama lain kata kebijakan itu regulasi ya, maaf. Kebijakan itu kata lainnya regulasi. Jadi regulasi itu lebih ke unsur politik ya, atau peraturan, larinya ke politik. Jadi ya. Jelas nomor 33 ini ya. Dilihat dari keywordnya, kata peraturan, oh bidang politik kayak gitu ya. Oke, next. Nomor 34. Pengeluaran negara yang menggunakan anggaran belanja negara ya untuk membiayai sekolah gratis merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan. Oke. Di sini A ya regulatif, distribusi konstituen dan regional. Oke. Baik, ini mudah ya kalau kalian yang tahu tapi. Jadi ada beberapa konsep, ada konsep kebijakan regulatif, konsep kebijakan redistributif, sama konsep distribusi dan konstituen. Regional itu tidak ada. Kebijakan regional berarti hanya untuk berpusat pada kewilayahan saja. Itu larinya regional itu aspek kewilayahan, tapi bukan. Jadi ada 4 istilah ya. Kebijakan regulatif, redistributif, konstituen ya. Apa bedanya ya? Sedangkan yang ditanya di sini kan biaya gratis sekolah. Jawabannya jelas kalau gratis sekolah itu jawabannya distributif. Contohnya apa saja? Distributif itu ada gratis 9 tahun sekolah itu tadi, wajib 9 tahun sekolah, sama subsidi BBM, adanya BLT, itu yang distributif ya. Kalau regulatif itu larinya ranah kebijakan. Misalkan adanya PSBB, adanya social distancing, adanya orang itu tidak boleh berjualan di trotoar jalan. Jadi itu regulatif, jadinya kebijakan atau peraturan ya, yang membatasi atau yang dapat mempengaruhi apa ya, intinya itulah ya kebijakan ya, regulatif. Kebijakan yang ranahnya itu untuk kepentingan banyak orang, yang kayak tadi ya bahasanya ya. Kalau redistribusi, kata redistribusi itu kayak pajak ya, sama pungutan untuk UKM kayak gitu, itu ranahnya redistribusi gitu istilahnya, redistribusi. Sama apalagi pungutan fasilitas umum dan lain sebagainya yang kayak pembangunan di bidang fasilitas umum kayak rumah sakit, jembatan, apalagi ya kayak gitu, itu redistributif ya. Intinya lebih ke larinya apa, infrastruktur ya, kayak gitu redistributif itu. Sama kayak adanya pajak, adanya apa lagi istilahnya ya, selain pajak itu ada istilah lain kayak gitu. Intinya dipungut lah uangnya atas dasar ya, itu redistributif. Konstituen contohnya apa saja? Kalau konstituen ini kayak hubungan antara Indonesia dengan negara asing, kayak kebijakan yang larinya itu bilateral ya, hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia ya. Kayak adanya perdagangan bebas antara AFTA itulah, antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN kayak gitu. Itu ya konstituen. Kalau regional ya cukup Indonesia, tapi tidak ada ya untuk kebijakan regional itu tidak ada istilahnya, hanya ada 4, regulatif, redistributif, distributif, konstituen. Kalau dicontoh soal ini jawabannya C ya. Selain itu ada BLT, ada juga yang subsidi BBM, LPG kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Iya, jangan bingung ya. Kalau bingung kasih tahu. Oke, karena ini soal terakhir nih. Soal terakhir ya, kita harus tahu juga partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi. Jadi di sini ada istilah 6 fungsi partai politik, itu konsepnya. Ya, harus kalian tahu ada 6 fungsi partai politik ya yang ada di Indonesia.
Jadi ada fungsi dari ini ya, fungsi pendidikan, fungsi artikulasi, ya, fungsi komunikasi, fungsi sosialisasi, fungsi agregasi, sama fungsi rekrutmen. Ya. Jadi antara 5 ini tinggal ditambah yang pendidikan. Ya. Partisipasi politik itu tidak ada, diganti ke komunikasi sama sosialisasi. Jadi ini, ya saya ulang ya, ada 6 fungsi partai politik: pendidikan, artikulasi, komunikasi, sosialisasi, agregasi, sama rekrutmen. Apa bedanya? Ya. Kalau dia pendidikan, sarana edukatif, bahwa politik itu penting untuk masyarakat, edukatif. Ya. Kalau dia artikulasi, itu artinya partai politik itu ya jelas mengaspirasikan kepentingan rakyat. Dia dapat ya mengajukan ya orang-orang ya fraksi-fraksi, anggota-anggota fraksi-fraksi partai politik. Kalau dia sudah menjabat di DPR maupun DPRD, dia dapat mengaspirasikan ya kepentingan rakyat atau dapat mengaspirasikan suara rakyat. Itu ya artikulasi. Ya. Komunikasi itu dia dapat menjadi perantara. Fungsi dari adanya artikulasi selain itu ada komunikasi, mengkomunikasikan ya antara kebijakan pemerintah kepada rakyat atau kepentingan rakyat kepada pemerintah. Itu. Jadinya kayak perantara, kayak jembatan. Itu yang komunikasi. Sosialisasi, apa kebijakan dari pemerintah ya itu dapat disosialisasikan partai politik turun ke lapangan. Dia dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya jangan golput, bahwa pentingnya apalah sebagainya, kayak gitu. Intinya dia dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, seperti itu. Itu yang sosialisasi. Selanjutnya, agregasi. Agregasi yang paling sulit kalian pahami. Agregasi itu lebih ke pemaknaan perumusan, ya. Perumusan program-program politik. Jadi kayak taktik atau strategi parpol di dalam mendapatkan suara, itu agregasi malahan. Ya. Itu fungsi dari partai politik. Artinya apa ya? Kayak dia dapat mengembangkan program-program politik. Misalkan kalau kemarin Prabowo, fungsi partai politik Gerindra kan supaya hanya satu kartu saja, jangan sampai yang sebelah gitu banyak kartunya kayak gitu. Intinya lebih ke program politik. Itu yang agregasi ya. Rekrutmen, ada fungsi yang terakhir, rekrutmen, supaya ya warga negara yang aktif atau produktif atau ibarat dia sudah dapat memilih, dia dapat ikut terjun sebagai anggota politik. Itu rekrutmen ya. Jadi misalkan kalian besok ke depan ada yang mau menjadi nyalek, harus dulu menjadi anggota partai politik. Bisa lewat independen, tapi bisa juga lewat partai politik. Jadinya direkrutlah ya orang-orang ini sebagai anggota politiknya. Itu rekrutmen ya. Itu. Jadi di sini harus cari keyword soalnya apa ya. Dalam keyword soal di sini partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai di sini antara artikulasi atau komunikasi kan, karena penyalur itu larinya komunikasi, tapi atas kepentingan rakyat kepada pemerintah itu yang artikulasi. Ya, jadinya bimbang nih antara E atau yang B. Tapi keywordnya di sini menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat ke pemerintah. Sedangkan kalau komunikasi pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah. Ya. Tapi di sini hanya aspirasi rakyat yang diaspirasikan ke pemerintah. Jadi jawabannya B. Karena titik tekan yang artikulasi kepentingan rakyat yang diaspirasikan ke pemerintah. Sedangkan kalau komunikasi bisa kebijakan pemerintah dikomunikasikan ke rakyat, kepentingan rakyat bisa komunikasikan ke pemerintah. Itu agak dua elemen kalau komunikasi. Sedangkan kalau artikulasi hanya satu titik beratnya, yaitu kepentingan rakyat diaspirasikan ke pemerintah. Ya, jadi jawabannya B. Jangan sampai kalian bingung, ya. Jawabannya B, bukan E, ya. Itu ya untuk soal terakhir. Mungkin di sini juga kalau kalian masih bingung-bingung, kalian bisa saya promosi sedikit ya.
kalian bisa buka link YouTube dari Infinity ya. Namanya itu Sahabat Standards, kalau tidak salah saya lupa ya. Nanti bisa dilihat ya. Kalian bisa subscribe di sana. Kalian bisa lihat ya video-video yang ada di sana yang sangat bermanfaat untuk kalian. Supaya kalian tidak bingung lagi. Di sana penjelasannya juga sudah lengkap dari tutor-tutor Infinity ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau tidak salah Sahabat Standards ya nama adanya ada pokoknya nanti di link YouTube-nya. Itu bisa kalian tanyakan juga di komen kalau ada beberapa hal yang kalian bisa tanyakan. Ingat ada 3 janji saya. Yang pertama jembatan keledai, ya. Yang kedua timeline untuk historis perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, sama yang ketiga apa tadi ya? Itu ya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ada 3 materi penting yang harus saya buatkan dalam bentuk slide dan foto nanti. Ya kalau jembatan keledai foto, kalau yang lain itu menggunakan slide PowerPoint. Oke, ada pertanyaan sejauh ini untuk kawan-kawan sebelum saya akhiri? Soalnya sudah habis. Soal-soal yang kita bahas sudah habis. Ada pertanyaan untuk adik-adik sendiri? Kak mau tanya Kak. Oke, silakan. Tadi kan ada kakak menjelaskan katanya bab 4 itu dihapuskan, yaitu DPA. Kepanjangan dari DPA itu apa? Dewan Pertimbangan Agung. Oke, makasih Kak. Ya, itu. Jadi apa fungsi DPA? Dulu dia memberikan pertimbangan kepada presiden. Kayak sekarang seperti staf negara. Apa kayak gimana ya? Staf ahli kayak gitu ya bahasanya ya. Staf ahli negara kayak gitu. Tapi udah dihapus kayak gitu. Karena itu sudah di bawahnya presiden lah kayak gitu. Bukan lembaga negara lagi. Kayak gitu ya.